Lovers, kembali lagi di Wasabi. Ini episode berapa sekarang ya? Episode 5 ya? 5 nih. Jadi buat lovers yang udah setia banget nontonin Wasabi, sekarang gue lagi ada di kantornya Bolalok. Biasanya kan gue muter-muter nih, nyari-nyari toko-toko, inspeksi mendadak. Tapi yang sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol langsung di kantornya Bolalok. Karena apa? Karena gue akan ngobrol dengan salah satu, ini sepuh nih. Sepuhnya dari kolektor jersey timnas Indonesia. Ini bernama Om Budi Prasetyo nih. Halo Om. Halo Mas. Sehat ya? Ini jangan salaman, ntar kita dihujat netizen soalnya. Iya. Ini aja live kita pakai masker ya. Betul. Jadinya buat lovers siap-siap karena kita akan ngebahas nih yang sudah ada di sini nih. Ini yang paling geres banget nih Om ya. Iya, baru banget tanggal berapa? 5 ya? 5 apa 4 sih? Betul. Timnas Futsal Indonesia Specs mengeluarkan jersey anyar terbaru untuk jersey kandangnya. Nah, kalau pengen tahu seperti apa obrolan gue bersama Om ini. Nih, habis yang ini. Nah, lovers, gue udah barengan sama Om Budi Prasetyo dari KJTI atau kolektor jersey Timnas Indonesia. Om, tapi ngobrolin soal KJTI dulu nih sebelum kita ngobrolin soal jersey anyar dari Specs untuk Timnas Futsal. Oke, siap. Awal KJTI itu berdiri kapan sih Om? Mungkin buat lovers yang belum tahu, yang pengen gabung juga tuh awalnya gimana sih? Dulu sebenarnya kalau dibilang berdiri itu di tahun sekitar 3 tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu di tanggal 24 Maret. Oke. Kita cuman waktu itu simbolisnya sebenarnya kita bareng-bareng bikin mabul karena bikin main bola gitu. Jadi ngundang waktu itu ada Rocky Putirai juga main di situ, terus sama kita ada kayak eksibisi jersey, jadi jersey timnas dari tahun ke tahun itu kita ada di situ juga. Ya udah, itulah mulainya. Soalnya kan kita mau mewadahi teman-teman yang koleksi jersey timnas ya, karena sebelumnya itu nggak pernah ada wadahnya. Kalau umpamanya MU, Liverpool itu ada komunitasnya, masa Betul. jersey timnas nggak ada itu. Jadi memang awalnya tercipta tuh karena memang pengen ngumpulin nih memang kolektor jersey timnas. Iya, benar. Timnas Indonesia udah pastinya. Nah, ketika emang ngumpulin itu Om, terus emang banyak banget yang kolektor-kolektor yang jersey-jersey yang jadul banget timnas tuh emang banyak banget ya. Ya bisa dibilang banyak karena kalau sebelumnya kan belum ke detailsnya, kita udah saling kenal. Mungkin ada yang di Bali, ada yang di Jogja, ada yang di Solo, di Makassar bahkan ada itu. Belum kedetek siapa-siapa, tapi akhirnya kan kita ngumpul tuh sebelumnya, tapi belum ada wadahnya. Terus akhirnya kita bikin wadahnya. Jadi suatu saat sih pengennya kita bikin semacam kayak museum atau museum mini untuk timnas. Jadi mungkin ada event nih, umpamanya ada mungkin ini kita kan berandai-andai. Piala Dunia nanti ada di sini, Piala Dunia U20 ada di sini. Kalau bisa ada museum ini di GBK buat bisa teman-teman datang itu bisa lihat, wah timnas ini jersinya ada dari tahun ke tahun gitu. Jadi nanti kita inventaris dari teman-teman kolektor di seluruh Indonesia ini, buat kita urutin lagi nih jersey kita itu sejauh mana sih dipunyai sampai tahun berapa sih gitu. Soalnya ada yang koleksi juga jersey timnas pas melawan Maradona di Piala Dunia U20 di tahun 1979. Itu kita pegang juga di KJTI ada juga. Itu ada banyak yang megang, maksudnya ada beberapa orang? Iya, beberapa orang, bukan cuma satu orang tapi ada beberapa. Termasuk Om Budi juga? Dia megang juga. Wih, luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal investasi di jersey timnas ya, memang kan kalau gue bisa bilang, kalau kita nyari jersey timnas yang jadul-jadul itu lebih sulit daripada tim-tim timnas yang di luar negeri gitu ya. Nah, kalau ngomongin jersey dari tahun ke tahun ya, jersey yang paling tua yang pernah Om Budi punya sampai sekarang, jersey yang mana aja? Yang paling memorable atau mungkin yang punya sejarah buat Indonesia? Kalau yang paling tua, kalau yang gue pegang ya, maksudnya kalau yang Piala Dunia U20 itu kan bukan gue yang megang. Kalau gue yang pegang itu paling lama punya Om Roni Patinasarani. Itu berkesannya lebih cara gue dapetin jersinya sih. Jadi waktu itu match worn tuh ya? Apa gimana? Iya, match worn. Jadi waktu itu ada teman ngubungin, ada keluarga Om Iswadi Idris di Jogja kan, ada keluarganya dia. Ini ada jersey nih.
nggak tahu punya Om Iswadi atau punya siapa. Jadi waktu itu mungkin kan karena apa ya, perhatian untuk pemain-pemain era 80-90 itu kan agak sedikit kurang. Jadi akhirnya jersey itu direlakan. Padahal masih ada fotonya, masih ada itu, dan ketika itu masih ya dalam bentuknya ya udah lusuh, dimakan rayap gitu-gitu lah. Tapi akhirnya direstorasi, kita cuci, kita itu akhirnya waktu itu pas dibawa ke Jakarta baru ada teman Persija yang bilang itu bukan punya Iswadi Idris, itu punya Om Roni. Jadi pas itu emang pas ketika Pak Iswadi Idris jadi sekjen atau ketua PSSI itu dia pasti jersey itu. Gitu. Sekarang masih ada fotonya? Masih ada. Udah dipajang di rumah, di figura apa gimana? Enggak di figura, belum di figura. Cuman emang ada di rumah ya. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan koleksi. Kalau Om Budi sendiri koleksi jersey timnas dari kapan sih? Kalau gua dari 2010. 2010? Dari 2010, karena sebelumnya itu mulai koleksi jersey original sih tahun 2007, itu bareng anak-anak teman-teman dari Jersey Formotion ya, Jersey Forum. Tapi waktu itu fokusnya ke tim-tim Jogja sama Arsenal. Arsenal, oh fans Arsenal ya? Ya, oh betul. Iya, tim yang lagi di peringkat tengah ya, Liga Inggris. Benar. Jadi udah, gitu, dari itu terus 2010 itu titik balik ketika akhirnya gue dapet jersinya BP di SEA Games 99. Itu first jersey timnas itu ya, itu jersey timnas pertama. Istilahnya dari titik balik, karena waktu itu ada teman juga di Jersey Formotion, Bang Andika Haradi, itu dia bikin semacam kayak apa ya namanya, kayak penggalangan dana itu. Waktu itu untuk Ribut YD. Oke. Waktu itu untuk Ribut YD dia bikin Indonesia 1 atau apa itu, jadi tajuknya dia bikin di Twitter. Ada beberapa jersey yang dilelang di situ untuk ngebantu keluarga Ribut YD waktu itu. Akhirnya pas di situ terbersit kok ngumpulin jersey timnas, lucu juga maksudnya. Ketika kita ngumpulin Arsenal, MU, Liverpool gitu-gitu kan, itu di luar sana lah. Luar sana yang enggak itu, sementara jersey timnas kita itu enggak istilahnya seperti dikesampingkan. Akhirnya ya udahlah kita ngumpulin, dan waktu itu emang pemain pun nggak terlalu aware seperti sekarang ya. Jadi kayak pemain kalau ditanya kayak misalnya Om Ferry Sandria gitu ditanya, "Bas, dulu bajunya gimana?" gitu. Pasti mereka bilang, "Ya udah, dulu habis main gua bawa pulang kasih orang, udah." Gua nggak tahu lagi kemana. Beda sama pemain-pemain sekarang. Kalau pemain sekarang itu cenderung mereka jaga, mereka keep, karena mereka tahu dan ada value-nya di situ. Di situ ada value, ada sejarahnya, ada historinya kan di situ. Kalau ngomongin soal jersey timnas emang nggak ada habisnya nih ya. Kalau ngomongin sama Budi juga yang memang fokus banget sama jersey timnas untuk dikoleksi. Nah, ini sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, nih sedikit aja sih Budi. Kalau ngomongin soal jersey timnas, beberapa tahun kebelakangan selalu barengan nih aparelnya sama jersey tim futsal. Tim futsal, tim sepak bola wanita sama sepak bola pantai itu biasanya satu aparel. Satu aparel kan. Cuma kan sekarang ini berbeda nih. Kalau kita lihat, kalau di Spanyol itu Spanyol pakai Adidas. Kalau di sepak bolanya, kalau futsal itu pakai Joma ya. Joma. Terus kalau misalnya Brazil pakai Nike sampai sekarang, terus juga kalau tim futsalnya pakai penalti. Nah, tapi kalau timnas Indo nih baru-baru ini kayaknya ya. Kalau misalnya kita ngomongin sepak bola, memang sekarang sedang bersama Mills, tapi sekarang timnas futsal bersama Specs nih. Betul. Ngelihat fenomena ini atau mungkin kejadian ini, lo ada tanggapan apa nggak sih? Kalau tanggapan mungkin sebelum-sebelumnya juga timnas futsal atau tim futsal itu lebih sering menggunakan jersey dengan aparel lokal ya. Maksudnya untuk usia umur, untuk jersey training gitu-gitu, mereka lebih sering untuk pakai jersey aparel lokal atau bekerja sama dengan aparel lokal dibanding timnas bola atau timnas sepak bola wanita atau sepak bola pantai. Karena mungkin gimana ya, nggak tahu, ada semacam kan kalau dalam jangka waktu kontrak itu biasanya kan ada sebuah kayak kayak bayangan ini 3 tahun ke depan ini ada turnamen apa aja gitu yang harus disiapkan. Mungkin pada saat untuk ke sana itu, untuk merencanakan itu, mungkin futsal memang nggak terlalu dapat stok yang banyak, beda sama bola, bisa jadi kayak gitu. Jadi untuk menunjang
dia punya timnas di usia umur untuk latihan gitu mungkin nggak bisa tercover oleh Nike oleh satu aparel yang dipakai oleh federasi, oleh PSSI gitu. Karena kalau nggak salah tuh tahun 2019 ketika itu timnas futsal kita bertanding tapi pakai jersey training ya waktu itu ya Om ya? Iya benar. Pakai jersey training itu waktu itu sampai babak semifinal terus juara 4 ya. Semifinal itu kalah sama Afghanistan atau Iran ya waktu itu? Iya sama Afghanistan. Tapi perebutan juara 3 itu kalah sama Iran ya? Iya sama Iran. Nah itu memang kejadian uniknya kan memang kenapa sih kalau Om sebagai memang kolektor juga antusias juga ngelihat ternyata tuh timnas itu jatah untuk jersinya pun tidak mencukupi gitu. Kalau kita lihat juga waktu itu kan sempat lawannya harus pakai jersey putih, kira ya udah pakai jersey training. Nah kalau misalnya ngeliat fenomena seperti ini, Om Budi ada tanggapan apa Om? Kalau dulu maksudnya ketika sama Nike kan Nike itu istilahnya tim nasional atau federasi memberikan semacam proyeksi untuk semasa kontrak 2 tahun nih, 2 tahun turnamen apa yang bisa jalan, maksudnya turnamen ada AFF, ada futsal, ada Piala Asia, macam-macam itu. Dan biasanya proyeksi itu Nike hanya memberikan ya udah lu butuh segini ya dikasih dulu nih. Nah, sebentar proyeksinya itu meleset atau mungkin kelebihan turnamen kayak misal dulu timnas cewek itu sempat juga harus di playoff. Jadi nama pemain timnas cowok dihapus diganti timnas cewek karena waktu itu tidak diproyeksikan bahwa mereka akan main di AFF timnas cewek. Nah, kemungkinan timnas futsal juga seperti itu. Mungkin proyeksinya itu mereka cukup dengan memakai home away. Tapi mereka tidak semacam melihat ketika lawannya juga punya warna utama merah dan putih. Nah, ketika kedua melawannya itu punya 2 warna yang sama-sama kita, otomatis ketika timnas kita cuma punya merah sama putih ya nggak bisa. Dan di technical meeting pasti akan ada sesuatu yang ya itu yang kejadiannya akhirnya karena kita nyari warna selain merah sama putih ya hanya pakai training. Dan trainingnya lucunya itu ada patch Piala Asianya loh itu. Jadi itu kalau misalnya memang ya udah deh yang ada aja akhirnya memang digunakan, tapi menjadi 4 besar Asia kalau bisa dibilang gitu ya. Itu mungkin juga salah satu yang tidak diprediksikan. Jadi mungkin ini cukup lah jersey orang nggak mungkin sampai semifinal gitu, mungkin bisa kayak gitu kan ketika diproyeksikan. Karena kejadian juga di SEA Games 2011. Kenapa? Itu karena kita ya mungkin nggak diprediksi kita bakal sampai final kan di Palembang itu, tapi akhirnya sampai final di SEA Games itu ada pemain yang pakai baju replika, jadi bukan player issue. Nah itu ya itu kekurangan stok di 2010 karena boleh dibilang 2010 itu selain bajunya itu sangat laku di pasaran dan emang mungkin ya itu proyeksi kita nggak memproyeksikan bisa sampai ke final. Oke lah Lovers, jadi ini kita memang sedikit ngobrolin soal tadi KJTI awalnya gimana, terus juga fenomena jersey timnas yang ada di timnas futsal khususnya ya. Dan juga kalau kita melihat memang banyak sekali kejadian-kejadian unik nih Lovers. Tapi habis yang satu ini kita akan langsung membahas soal ini dia nih, jersey terbaru dari Specs untuk timnas futsal Indonesia. Oke dong, yuk. Siap belum? Oke, siap. Sebelumnya udah dikirimin ke rumah nih Om? Nggak? Udah. Wah, biasa emang nih. Ordal emang gawat emang ordal ya. Nih, oke. Lovers, kita akan buka yang pertama langsung aja dari sini. Ini dia. Untuk first look dari box set ya. Box set jersey timnas futsal Indonesia. Pertama-tama yang paling mudah dulu kita akan coba ya untuk melihat untuk Indonesia Specs for Futsal ini ya. Kita lihat ada surat cintanya ternyata. Nah ini dia Specs. Nah ini dia nih. Teman-teman kameramen kelihatan tulisannya? Nah oke. Nanti ntar kita lihat untuk fokusnya di sini. Ada pesan ya Om ya? Iya ada pesan. Ada pesan dari Specs untuk timnas futsal Indonesia. Etos kerja, dedikasi dan ketekunan diperlukan dalam menghasilkan selembar kain tenun yang indah. Karena memang katanya nih Om ya, ini
kain tenun ya? Iya, kain tenun. Lihat dari depannya aja udah kelihatan. Depannya nih kalau bisa dilihat ya. Ini memang punya tekstur kain tenun. Iya, tenunan. Kalau orang awam pasti ngelihatnya, "Wah, ini kayak batik ya awalnya." Iya. Tekstur batik ya. Ya kayak tekstur, tapi lebih ke tekstur tradisional. Tradisional, karena memang Ciri khas spek sih. benar, dia pengen ngangkat tema-tema tradisional sendiri, terus dibilang juga ini adalah warisan dan kekayaan budaya Indonesia yang mendasari inspirasi kami untuk jersey timnas futsal Indonesia. Dengan bangga kami persembahkan bukti komitmen dan wujud nyata dari cita-cita kami untuk Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Wah. Ada sound efek tepuk tangan boleh ya? Langsung aja. Tadi ini udah ada surat cinta dari Specs untuk timnas futsal Indonesia. Habis itu lanjut lagi nih Om, sebelum ke jersinya biar agak panjang, biar nanti makin banyak yang nonton. Oke Om, yang ini namanya Vandel Om ya. Ini yang biasa dibawa sama kapten tim kalau misalnya lawan pertandingan itu biasanya ditukar, biasanya antar negara atau antar tim itu ditukar. Dan di sini ada tanggal launching spek spek edisi timnas futsal tanggal 5 April 2021. Oke. Spek for futsal. Specs for futsal. Jadi kalau dari bahan sendiri kalau kita review sedikit memang ini ini bukan kain biasa Om ya. Bukan. Lebih tebal, terus kalau misalnya dilihat lebih detail lagi ini glowing, jadi memang glossy. Cocok banget nih glossy ya. Jadi emang kalau buat lovers yang pengen koleksi ini cocok banget untuk item koleksi lu nih lovers. Langsung kita ke yang ditunggu nih ya sama lovers ya. Seperti apa penampakan? Ini mau dibuka di sini. Kayaknya sayang nih Om ya. Ini bisa kode dua kalau gitu. Iya benar. Boleh nih Om ya. Langsung aja kita lihat untuk jersey timnas futsal Indonesia dari Specs. Minta dikasih efek-efek dramatis slow motion. Ini dia. Ada yang pertama dapat masker. Ini lobersnya dapat masker. Plus langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi saudara-saudara, kita akan melihat ini dia penampakan jersey timnas futsal Indonesia dari Specs Indonesia. Luar biasa. Bisa kita lihat Om ya. Ngomongin soal detail per detail dari jersey ini. Kita mau gimana dulu nih Om kira-kira? Mungkin dari ini ya, patternnya ini jelas kain tenunan ya, Karena seperti tadi gue bilang, ini spek itu udah ciri khas banget, mereka pakai batik tradisional dan kali ini pakai tenunan. Kalau nggak salah dulu kan pernah tim-tim Ligina ya pakai yang di sini, batiknya di sini. Dan kali ini tim futsal dikasih tapi bukan batik, tapi kain tenunan, dan emang itu ciri khas spek memadukan unsur tradisional di sebuah jersey. Benar, karena menjunjung tinggi warisan dan kekayaan budaya Indonesia. Betul. Dari surat cintanya Specs ya untuk timnas futsal. Terus kalau ngomongin soal bahan sendiri nih Om ya, ini udah pakai X-Dry. Iya, X-Dry, teknologinya spek. Gacoannya Specs banget. Terus juga di sini ada semacam untuk autentiknya, official Garuda Kit, authentic produk nih. Kalau misalnya ada nomornya keren nih Om ya. Nomornya misalnya 00001, 0002. Nomor serinya gitu. Jadi ada rare-nya gitu kelihatan ya. Cuman tapi ini, kalau tag-nya mana ya? Tag-nya mana? Oke. Sini tag kayak kemarin ada itu dah. Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Detail ini juga di sini juga kelihatan ada hari kemerdekaan ya, 17 bulan 8 45. Oke, jadi semacam kalau bisa lihat di sini, kalau bisa difokusin lagi, memang ada 17/8/45 nih ya. Betul. Semacam barcode tapi bukan barcode, mirip-mirip gitu. Nah, kalau dari sebelum kita masuk ke logo dan juga detail lainnya Om ya, kalau lihat dari samping nih, lovers, ini ada tulisan NKRI, harga mati ya. NKRI-nya aja sih, nggak pakai harga mati sih. NKRI ini bisa dilihat dari modelnya atau desainnya, bisa dilihat nih lovers, seperti ini. Nah, dia bahannya hampir sama mungkin ya, sama ini kayak semacam yang elastis gitu, agak elastis. Sama juga nih ada yang di tangan nih lovers, bisa dilihat. Ya, cuman ini nggak setebal yang di lengan ya, sama kemarin kan banyak yang nanya ini kan kayak cuman beda warna gitu. Ternyata bukan cuman beda warna, di sini ada filosofinya apa nih Om? Ada kayak bentuk-bentuk hexagon gitu ya. Mungkin buat lebih lebih kelihatan gagah aja, jadi nggak polosan gitu. Jadi karena kalau polos aja mungkin bisa ya udah polos, cuman kalau di sini kalau kita lihat detailnya nih lovers ya, memang ada semacam pola gitu.
di Ya, bahu pola untuk hexagon. bahu untuk jersey ini dari Specs Timnas Futsal Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal tema jersey-nya nih Om ya. Temanya adalah Nusa. Nusa, benar. Nusa. Jadi ini adalah jersey Nusa Specs untuk Timnas Ini Futsal Indo. kalau nggak salah ada di sini nih tulisannya Nusanya. Nah, ini dia nih. Nusa Match Home Jersey. Nih, lo baru bisa lihat ya. Temanya adalah ini nih. Nah, lanjut lagi Om. Apalagi nih Om yang kita pengen lihat? Ini juga nih ada yang unik juga. Ini ada dengan bangga dibuat di Indonesia. Oke, ini untuk semacam belakangnya nih. Sablon belakangnya. Kalau yang kita pegang sekarang memang jersey dengan size XL. Dan juga ada tulisan dengan bangga dibuat di Indonesia. Luar biasa sekali nih ya. Jadi, juga, jadi emang tahun ini atau ini emang futsal sama bola ya dipegang sama aparel lokal itu sebuah kebanggaan lah, kebanggaan buat kita lah. Kedua timnas bola dan juga futsal. Kita akan lanjut nih Om untuk detail kerasnya atau mungkin logo Garuda. Ini gue suka banget dari keseluruhan. Kalau untuk logo Garuda gue paling suka nih Om. Boleh nggak sih Om ceritain sedikit ini seperti apa sih kalau penerawangan seorang Om Budi Prasetyo? Silakan Om. Kalau ini Garuda ini pakai teknologi TPU ya, jadi TPU kayak plastik. Jadi kayak apa sih istilahnya kayak plastik gitu. Jadi yang dia aparel bola juga pakai kayak gini juga sama hampir, cuman ini lebih elastis kayaknya, lebih pergerakan lebih elastis. Sama kalau gue lihat jelas ini warna hitam, backgroundnya ini jelas ngangkat si warna emasnya. Karena kalau bilang tentang jersey itu pasti istilah kalau anak jersey ya maksudnya hitam sama gold itu nggak pernah salah. Gitu lah. Itu akan selalu keren gitu. Keren ya. Terus mewah gitu. Ini garis-garisnya ini ya ini yang gue masih mau prediksi ya karena kita belum pernah ngobrol sama desainernya juga. Mungkin kalau ini sih kayak Garuda kena sinar gitu, mungkin kena sinar dari samping gitu, bias sinar gitu mungkin ya. Kayak bias sinarnya gitu. Jadi keren sih karena background hitam sama emas itu ya jadi nggak pernah salah betul ya. Kalau misalnya kita detail lagi nih logos ya, memang ini sangat detail sekali untuk logonya. Kita lihat dari lambang kelima sila kita, Pancasila itu benar-benar dibuat sangat detail, tidak hanya sablonan Om ya. Iya, luar biasa. Jadi emang kalau lo buat pakai nih lovers, wah ini mah TOP BGT nih mantap sekali pokoknya ya. Terus apalagi nih Om yang kira-kira? Logo speknya juga ini bukan polyflex ya, ini dari rubber juga, dari karet juga. Jadi tebal juga. Gitu. Baiklah. Ini kalau misalnya lovers lanjut lagi untuk detail dari belakangnya nih ya. Ya, hampir sama pakai ya tenunan tadi. Tenunan tadi ya, ini emang lebih kelihatan untuk apa namanya strukturnya atau mungkin garis-garisnya. Tapi apa? Bagusnya ini tenunannya tuh dia nggak berulang, jadi bukan sesuatu yang disengaja gitu. Jadi emang benar-benar kayak kain ditenun lebar gitu, terus ya dipotong-potong gitu. Jadi lebih natural gitu. Jadi nggak mungkin bisa jadi antara satu jersey sama jersey lainnya nggak akan sama. Nggak akan sama. Karena katanya pas gue tadi lihat bocorannya untuk jersey away sama turfnya katanya juga ganteng banget sih Om ya. Jadi siap-siap aja buat lovers ya. Kali aja udah habis beli yang home-nya, pengen beli yang away sama turfnya, siap-siap aja. Nah, lanjut Om. Kalau ngomongin soal jersey udah, detail juga udah. Yang kurang ini adalah kita belum tahu bocoran namesetnya seperti apa. Nah, ngomongin nameset, kira-kira dengan warna merah seperti ini, menurut lo namesetnya warna apa sih Om? Apakah aman putih aja? Aman atau mungkin putih. ada gold-goldnya gitu? Paling aman kalau untuk kayak gini, apalagi kalau nanti ketika ketemu musuhnya ya, maksudnya ketika ada turnamen atau apa, emang paling aman putih kalau untuk warna gelap. Karena ketika dikasih emas atau hitam itu mati ya warnanya. Mati, dan biasanya pemainnya kita punya lawan yang agak ribet, itu bisa dipermasalahkan namanya. Gitu. Bisa dipermasalahkan, dan itu bisa ujung-ujungnya bisa kita cuman disuruh pakai rompi karena nomornya nggak kelihatan. Itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi kalau aman sih kayaknya putih warnanya. Kalau dari seorang Om Budi Prasetyo yang memang antusias kolektor jersey timnas, dari skala 8 sampai 10. Wah, ini 8 sampai 10 nih. Berapa nilainya? 8 sampai 10 nih. Gue nggak bilang dari 1 sampai 10 ya, 8 sampai 10. 8 sampai 10 ya. Lo kasih nilai berapa nih Om?
8,9 lah. 8,9. Aman nggak tuh? Boleh nggak digedemin aja 9 gitu? Iya. Nih, jadi kalau misal dari Om Budi 9 ya Om ya? Iya, Untuk secara iya. detail semuanya untuk jersey timnas futsal Indonesia dari Specs ini dengan tema Nusa 9 nih. Kalau Lovers, kira-kira lo kasih nilai berapa nih? Coba komen-komen di bawah, silakan langsung ya untuk jersey Nusa ini. Luar biasa. Nah, oke Om, abis tadi kita udah bahas semua detailnya, kira-kira ada lagi nggak yang mau lo bahas? Mungkin yang kemarin banyak diributin sama netizen kan, kalau netizen Rame di kolom komentar ya. Ya di netizen kan pasti apa aja dikritik. Itu warna celananya yang bisa dibilang sama kayak warna lengannya ini loh. Kalau gue bilang sih sebenarnya lebih ke pada saat pembikinan baju ini ya. Jadi si tenunan ini nggak langsung di printing. Jadi emang sebenarnya warna dasarnya itu adalah sama. Jadi sama kayak celananya. Mungkin yang udah beli bakal kelihatan bahwa di warna yang terang ini sebelum ketimpa detail-detail hitam atau pattern-pattern tenunannya ini, warna yang cerah ini itu adalah warna si celananya. Jadi kalau dibilang warna celana sama baju nggak sama, pada dasarnya itu sama sebenarnya. Cuman yang di celana itu nggak dikasih pattern atau nggak dikasih detail. Karena kalau menurut gua dan mungkin akan bermasalah di sebuah pertandingan adalah ketika celananya juga dibikin dengan pattern tenunan ini, nanti ketika kita mungkin memerlukan celana merah itu untuk di jersey away, mungkin ya itu ada kemungkinan kan seperti itu dia nggak akan nyatu sama warna jersey ke si away-nya itu, jadi istilahnya nggak matching. Tapi ketika dia dipilih warna polosnya, warna dasar si kain merahnya itu, jadi nanti ketika away-nya mungkin putih sama merah itu masih nyambung, masih bisa dipakai. Siap. Lebih ke situ sih. Nah, jadi kan kita udah semuanya detail nih Lovers nih, pasti pada penasaran nih Om Budi. Kira-kira harganya berapa kalau misalnya pengen beli nih Om Budi? Kalau misalnya kita lihat di tag-nya ya, Lovers ya nih Om Budi, harganya adalah 399.800 kalau pakai pajak ya, genepin lah 400.000 Om ya. Ini udah ada di websitenya Specs, ada juga di Lazada, di e-commerce. Silakan kalau pengen beli. Ini ada size S sampai XXL Om ya. Iya, XXL betul. Nah ini dia nih Lovers. Tapi kalau misalnya Lovers, aduh gue mesti nabung dulu pengen beli jersey timnas futsal Indonesia dari Specs, tenang aja, kita akan kasih giveaway nih Om. Kasih giveaway buat Lovers untuk mendapatkan, coba pegang Om biar makin ngiler yang nonton nih. Untuk mendapatkan jersey timnas futsal Indonesia dari Specs ini, Bola Love bekerja sama dengan Specs, kita akan ngasih giveaway buat lo Lovers. Pertanyaannya, udah siap belum nih? Nunggu ini ya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan tema dari jersey timnas futsal Indonesia dari Specs ini. Temanya apa? Tadi udah sempet gua dan Om Budi ngobrolin, coba agak dimundur-mundurin sedikit ya, silakan. Tema dari jersey timnas futsal Indonesia dari Specs. Langsung aja kolom komentar di bawah, lo langsung tulis apa temanya. Tapi sebelum lo tulis jawaban, ingat harus follow dan juga subscribe YouTube-nya Bola Love. Follow Instagramnya Bola Love futsal sama Bola Love yang bola juga harus di follow semua, dan juga harus follow Instagram dari Specs juga. Nah gitu, dan follow juga Instagramnya KJTI ya. Siap. Tambahan dikit. Jadinya ini kita akan kasih buat Lovers giveaway untuk beberapa orang yang beruntung. Tenang aja, kita akan kasih tahu nanti. Pokoknya intinya harus tahu apa tema dari jersey timnas futsal Indonesia ini dari Specs. Oke? Bang Budi, thank you banget udah ngobrol-ngobrol kita. Siap. Kali ini di episode Wah Sabi. Jadi buat Lovers, thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa follow, like, dan juga subscribe untuk akun YouTube dari Bola Love. Akhir kata, mari Dilan cabut. Ada Om Budi Prasetyo. Kita ketemu lagi di next episode dari Wah Sabi. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.